Dan terlibat dalam pengembangan adegan dan ide cerita film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Ini dia Prilly Latuconsina. Yes, sudah lengkap semuanya bersama dengan kita. Boleh lebih merapat lagi, boleh foto dulu. Silakan. Ya, di tengah boleh, di tengah ada official fotografer kita di tengah. Silakan, yes, ini dia di tengah. Oke, ya sebelah kiri boleh, sebelah kiri, lihat sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri. Ya benar, sabar yang belakang, sabar. Kita tahu antusias teman-teman luar biasa, tapi sabar ya, banyak nih teman-teman media. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah kanan. Oke, tetap di sini teman-teman media. Akan kita undang bersama dengan kita juga Mas Tommy Utomo selaku sama Prilly, sama Pak Reka dan seluruh tim juga kita mencari apalagi ya kita mau kita bahas. Kalau kemarin di film pertama Cinemaku Pictures kita udah bahas soal bipolar, kayaknya kita coba bahas kesehatan mental yang lebih general dulu gitu. Kita nggak usah berlari terlalu jauh lagi seperti film pertama kita cari topik yang emang hangat juga di masyarakat. Prilly came up with the idea toxic and abusive parents, family, dan lingkungan gitu. Jadi pastinya semuanya menjadi satu sih. Akhirnya gue dengan isu support group yang menarik karena di Indonesia kan memang ada tapi belum banyak support group di Indonesia gitu. Maksudnya semoga dengan adanya film ini makin banyak support group dan makin banyak orang yang berani untuk mencurahkan apa yang dia rasakan juga di ruang-ruang yang aman dan nyaman untuk mereka, gitu sih. Ya, sekarang dengan isu mental health kan dari awal dengan Kukira Kau Rumah, kemudian ketika berhenti di sini dan sekarang Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, apakah ini yang sudah menjadi path dari Cinemaku Pictures untuk ke depannya juga, Mai? Sebenarnya kita seperti yang kami selalu sampaikan sih, Cinemaku selalu akan ngebahas sesuatu yang emang mungkin jadi hal yang relate buat kami gitu di usia kami. Maaf ya Pak, di usia di usia kami ya, maksudnya kita ngebahas sesuatu yang emang ya sesuai aja sih. Kita nggak mau terlalu jauh atau berusaha terlalu ngebahas sesuatu yang nggak relate, kan akhirnya jadinya artificial gitu. Makanya kita selalu berusaha untuk keep apa yang kita buat selalu dekat biar tetap jujur dan kita bisa. Wah, fanbase dan media yang udah datang hari ini. Sebenarnya tujuan utama aku sendiri sebagai produser kenapa sih pengen bikin film, yang pasti pengen mengangkat isu-isu yang selama ini dianggap tabu atau tidak nyaman untuk dibahas. Aku selalu mikir film itu adalah medium yang kuat banget untuk kita menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Tapi mungkin kita nggak punya keberanian untuk mengungkapkannya atau membahasnya. Kalaupun kita punya keberanian untuk membahas, paling ujung-ujungnya kita melakukan campaign, seminar yang belum tentu juga nyampe di semua kalangan. Nah, makanya ingin mengangkat isu kesehatan mental karena aku sendiri sebagai produser dan sebagai pribadi pengen kesehatan mental itu menjadi isu yang mainstream gitu di masyarakat. Bukan isu yang kayaknya nggak enak untuk dibahas, nggak nyaman, atau sesuatu yang takut untuk diutarakan gitu. Kesehatan mental ini setiap hari harus kita jaga ya teman-teman, dan bukan sesuatu yang harusnya nggak nyaman dibicarakan. Makanya diangkatlah di sebuah film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis dengan isu yang lebih general supaya punya kedekatan yang lebih ke audiens, dan semoga tadi teman-teman media yang nonton juga nyampe pesannya. Dan di hari ini dimana kita juga merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, semoga film ini juga bisa menjadi pelantara untuk audiens melakukan diskusi nanti setelah nonton sama keluarganya atau sama pasangannya atau sama diri sendiri, bahwa kita ini udah menjaga kesehatan mental kita belum sih, atau kita ini udah baik atau udah sayang belum sih sama diri kita gitu. Dan menurut aku untuk membangun masa depan yang cerah, kita butuh anak-anak muda yang juga sehat mentalnya. Karena menurut penelitian juga sekitar 60% anak muda yang baru mau masuk kuliah itu anxiety ya menurut data. Correct me if I'm wrong, tapi
angkanya kira-kira segitu. Nah, gimana sih kita mau bikin masa depan yang cerah kalau misalnya anak-anak mudanya aja nggak menjaga kesehatan mentalnya. Jadi ya semoga film ini bisa membuat mereka lebih aware lagi sama kesehatan mental mereka. Ya, silakan mau nambahkan? Sedikit nambahin juga sih. Bentuk pertanggungjawaban kita terhadap filmnya juga Prilly ngebuka ruang asistensi sama Komnas Perempuan, Oke. Komnas Perempuan, Komnas HAM, sama komunitas advokat yang memang mengatasi kasus kekerasan berbasis gender. Ya. Jadi kita diskusi sama mereka untuk tahu sebenarnya kita belajar sih dari kasus-kasus yang pernah mereka tangani. Jadi sebelum kita menyelesaikan skripnya, kita share dulu sama mereka, terus mereka memberikan contoh-contoh kasus dan penyelesaian yang harusnya menjadi contoh di dalam film ini. Karena concern dari Komnas Perempuan jangan sampai film ini menggambarkan penyelesaian yang harusnya tidak dilakukan gitu. Jadi tetap harus ada simbolis bagaimana sih seharusnya korban atau penyintas menyelesaikan sebuah masalah, apalagi yang berhubungan sama kekerasan seperti itu. Berarti dari Prilly, Umay, dan teman-teman di Sinemaku nggak berhenti hanya di film gitu ya, Pak? Ada lagi lanjutan pertanggungjawabannya karena in real life punya tujuan itu ya ke depannya ya untuk kesehatan mental anak-anak muda ya. Betul, dan film ini kan kita pengen ditonton sama semua orang. Dan ini bukannya cuma sekedar kesehatan mental aja teman-teman, tapi ini karena kita membahas soal orang tua, bagi lingkungan, kita juga pengen ngasih lihat bahwa pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan walaupun anak tersebut sudah dewasa gitu. Jadi anak tersebut sudah dewasa, terus ternyata dia punya sifat-sifat tertentu, itu belum tentu dia orang yang tidak baik, tapi bisa jadi karena dia tumbuh di lingkungan yang tidak tepat atau pola asuhnya juga tidak tepat gitu. Jadi kita pengen menggambarkan kan banyak orang tua muda gitu ya. Jadi kayak mereka juga bisa harus aware untuk menjadi orang tua itu tanggung jawab yang besar sekali, karena bagaimana cara mereka membesarkan anak itu akan menentukan masa depan anak tersebut. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Prilly dan Basina. Itu karena berangkat dari ide support group, jadi saya terlibat dalam proses riset ke support group yang ada di Indonesia gitu. Dan nggak semuanya, tapi hanya beberapa. Dan dari situ saya ikut duduk bareng teman-teman yang mengadakan support group dan juga yang jadi anggota support group, mendengarkan cerita-cerita mereka. Dan di situ jadi mengerti gitu kenapa mereka datang ke support group dan apa yang bikin mereka merasa butuh untuk datang ke support group gitu. Dan teman-teman yang datang ke support group itu punya background masalah yang berbeda-beda juga. Jadi di situ aku berusaha memahami, berusaha menajamkan empati juga buat ngebantu aku untuk menggodok cerita sekaligus karakterisasi untuk karakter yang ada di film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis gitu sih. Ya, tepuk tangan dong. Mental. Kalau di film aku kan lebih ke mensupport si Dikta, jadi si Dikta, si Baskara, mensupport Baskara. Jauh canda orangnya. Jadi salah sih salah. Oke. Terus. Iya, jadi aku yang berusaha untuk menyadari dan membuat Baskara itu menjadi orang yang lebih dewasa lagi dengan permasalahan yang dia miliki di masa lalu. Berarti menurut orang itu penting ya di circle pertemanan ada karakter kayak lu di dalam real life kita gitu ya. Penting banget karena aku tahu kan kita circle itu atau lingkungan kita tuh sangat mempengaruhi kita ya. Jadi kalau kita punya circle atau lingkungan yang positif itu akan mengarahkan kita jadi orang lebih positif. Itu dia. Pintar banget. Jawabannya. Bisa Pak ya? Terima kasih. Selanjutnya kita juga ada Umi Kuari yang fokus ini. Bantu jawab cakep ya, bantu Iya, jawab cakep. silakan nih. Belum. Belum Mas, saya tahu saya cakep tapi jangan. Si Agus temannya Iis. Cakep. Mau nonton film bagus. Ya bolehkah sekali saja aku menangis. Iya, terima kasih Pak Umay. Ada 3 lagi katanya. Enggak ada. Itu film drama pertama aku. Wow. Apa ya? Pas ditanya karakternya, aku kira kayak ya udah komedi dan lucu aja, nggak beda jauh dari aku. Ternyata aku selain lucu itu juga ternyata aku punya kesehatan mental yang sakit gitu kan. Jadi aku nih sakit ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama Umi. Karakter aku sebagai Ica tapi nggak beda jauh sama Umi. Mas kita jangan ngeliatin kayak gitu, aku agak deg-degan sama Mas Ica.
Oh, tapi mereka. Pertama saya belum nonton hasilnya, jadi hanya berdasarkan kepercayaan aja satu sama lain. Jadi saya berharap sebentar lagi saya juga bisa melihat hasil kolaborasi kita semua. Nina ini sebenarnya itu tadi hasil sebuah karakter hasil kolaborasi semuanya. Pak Reka, dari Prilly, dari Umay yang diomongin pada saat skrip itu ada di tangan saya itu saya coba gimana ya menyimpulkannya jadi satu. Tapi terlepas dari skenario film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, saya yang adalah insan seni gitu ya, dari nyanyi, dari ke acting, itu benar-benar merasa nikmat banget ada di produksi ini gitu. Karena di sini benar-benar kayak kasih tongkat estafet dari produksi sebelumnya ke produksi yang saat ini tuh benar-benar saya harus bikin sesuatu yang bernilai lebih di sini gitu. Dan yang membahagiakan buat saya di produksi Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis adalah bukan saja kita semua setuju, bersepakat, bekerja sama, berkolaborasi untuk bikin sesuatu yang penting, sesuatu yang memang ada dampaknya yang baik, tapi ini kok bisa ya diramu menjadi sesuatu yang seru gitu. Karena saat ini kita tidak bisa dikasih pilihan antara dua itu tuh. Apakah kita mengedepankan sesuatu yang penting, yang kita tahu itu harus diambil jadi pilihan pertama ya, atau ada pilihan kedua yang seru, yang mana nih? Karena semua dengan gadget mereka pasti terhipnotis tuh karena melihat sesuatu yang seru ternyata, bukan yang penting lagi gitu. Dan saya bahagia banget di film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis melalui karakter Nina yang jadi pendukung di semua karakter-karakter penting dalam film ini, juga menjadi bagian dari sebuah proyek yang seru dan yang pasti itu yang akan orang-orang juga akan tonton gitu. Yes, itu dia. Terima kasih Ibu Winnie, thank you banget. Si JKT48 di sini aku berperan sebagai Sarah, adiknya kakak Baskara, kakak aku. Ya, di real life-nya aku anak pertama, punya 2 adik. Tapi di film ini aku adalah adik seorang kakak yang sebenarnya sayang banget sama kakaknya. Dan sebenarnya sosok Sarah ini juga sosok yang kelihatannya dewasa dan kelihatannya independen, kelihatannya kuat, kelihatannya jauh lebih dewasa daripada kakaknya. Padahal sebenarnya dia menyimpan, ada banyak perasaan juga yang dia simpan gitu. Ada banyak, aku pengen merasa diakui juga oleh kedua orang tua aku, seperti kakak juga gitu. Gitu sih, Kak. Terus gimana, seru nggak proses syuting sama Kak Dikta di sana? Seru banget. Seru banget. Tadi kita udah pada nonton ada adegan intens tuh antara kakak dan adik. Iya, seru. Gimana, boleh ceritain dong biar istrinya? Om Dikta seru soalnya juga. Seneng banget bisa kerja bareng Gen Z gigi ya. Tapi jujur Kak Dika benar-benar, aku benar-benar ini banget loh, bisa Adik kakak banget ya. Adik kakak banget. Ntar lebaran ke rumah ya. Karena Kak Dikta juga open banget kan, terbuka banget sama hal-hal yang aku rasa kayak, Kak, aku kayak gini gak apa-apa gak ya? Kak, aku kadang masih ada rasa gak enaknya gitu ya kalau ke Kak Dikta. Tapi Kak Dikta juga benar-benar ya jadi curhat ke aku, jadi cerita juga jadinya kita. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Gracia Shakiri. Thank you. Kita ke baru. Ngomong keras, saya nggak bisa fisikal, paling anti deh tuh. Ya untungnya ada Mas Reka, ada Mas Rosan yang ngebantuin untuk jadi pras ya. Tapi yang membuat saya betul-betul jatuh cinta itu adalah ceritanya. Cerita itu luar biasa loh, Bapak. Untuk Sama Dikta ya, sudah saya lahir dari keluarga yang sangat bahagia dan saya S3 di luar negeri dan lain-lain. Jadi nggak relate banget ini. Cuman untuk masuk ke karakter ini saya mencoba untuk meresearch ya. Benar saya pernah jadi atlet dulu dan gagal juga gitu kan. Ya makasih ya. Halo? Ada. Wah, screaming. Iya, sampai mana tadi? Pernah jadi atlet. Oh iya, pernah jadi atlet dan sebenarnya nggak gagal sih, karena waktu itu saya jadi atlet karena paksaan orang tua kan. Terus kalau di sini Baskara adalah seorang yang ingin jadi atlet tapi gagal. Jadi ya kurang lebih mirip lah. Gitu. Terus kalau lo ketemu Dikta, ketemu karakter Baskara dan sebaliknya Baskara ketemu Dikta, apa sih yang pengen lo omongin?
Lah sama. Mirip. Guys, pertanyaannya gue bingung nih. Apa yang pengen lo bilang bener ke Iya, karakter Baskara? Jangan terlalu ambis lah bro. Gitu. Nah, yes. Itu mirip tadi. Mirip, sama. Saudara nih. Tapi susah kita punya struggle sendiri, tapi pengen sisi lain Baskara menemani kesembuhan dari tari gitu. Satu sisi pengen nemenin, satu sisi punya Nah strategi iya itu juga. menarik banget.